semuanya. Jadi ini adalah video UAS kami yang isinya adalah kami akan memaparkan 7 materi sesuai pertemuan setelah UTS dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Sebelum memaparkan materi, izinkanlah kami untuk melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Santoso dengan NIM 2310 2112 10193. Perkenalkan, nama saya Indra dengan NIM 231021 1110 033. Hai, perkenalkan saya Muhammad Supianor, NIM 2310 211 200 11. Hai, perkenalkan nama saya Bakharul Wirandana dengan NIM 2310 2112 100002. Hai, perkenalkan nama saya Nadi Nadi dengan NIM 2310 Halo, selamat siang. Nama saya adalah Wiam Meneraino. NIM saya adalah 23102112100015. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Saputra dengan NIM 2310 2112 1000. Maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter mulia dan berintegritas tinggi, memiliki kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Adapun manfaat pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, dan meningkatkan wawasan Nusantara yang luas. Sekian paparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Indra. Ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara masyarakat Indonesia. Secara garis besarnya, dalam kedudukan Pancasila sebagai filsafat bernegara terkandung beberapa nilai-nilai abstraksi. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan tatanan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku. Yang kedua, ada Pancasila sebagai ideologi negara, yang berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan identitas nasional dan integralitas bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan suatu ciri khas, karakteristik maupun jati diri yang dimiliki suatu bangsa guna membedakan satu negara dengan negara lainnya. Dalam hal ini, negara Indonesia. Identitas nasional memiliki 4 unsur. Yang pertama, suku. Yang kedua, agama. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, budaya. Identitas nasional terbagi menjadi 2, yaitu fisik dan non-fisik. Untuk yang fisik terbagi menjadi 9. Yang pertama, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera nasional, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, lambang negara, yaitu burung Garuda. Yang keempat, lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keenam, ada Pancasila sebagai core norm atau norma dasar, sebagai ideologi negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketujuh, ada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, ada bentuk negara, yaitu republik. Dan yang kesembilan, ada sistem negara, yaitu demokrasi. Identitas nasional berfungsi sebagai landasan negara dan sarana pemersatu bangsa Indonesia
guna meningkatkan kualitas bangsa Indonesia serta mempertahankan jati diri dari era dampak globalisasi. Kemudian, identitas nasional non-fisik juga terbagi menjadi 9. Yang pertama ada sifat religius, yang kedua sikap saling menghargai, yang ketiga sikap saling memanusiakan manusia lain, yang keempat persatuan, yang kelima gotong royong, yang keenam musyawarah, yang ketujuh keadilan sosial, yang kedelapan kebudayaan daerah, dan yang kesembilan konsep wawasan Nusantara. Kemudian, integralitas bangsa Indonesia. Integralitas bangsa merupakan suatu upaya peningkatan atau pemersatu dari berbagai-bagai perbedaan. Terdapat beberapa faktor pendorong daripada integralitas bangsa. Yang pertama ada sejarah, yaitu adanya perasaan senasib pada masa penjajahan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Adanya kerajaan-kerajaan yang mementingkan kepentingannya sendiri, namun mereka memilih untuk bersatu demi meraih kemerdekaan. Yang ketiga, rasa rela berkorban. Yang keempat, cinta tanah air. Dan yang kelima, konsensus nasional atau adanya persetujuan nasional. Dalam hal ini dapat berupa Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga terdapat faktor penghambat integralitas bangsa Indonesia. Yang pertama, hal itu dapat berupa masyarakat yang heterogen. Yang kedua, adanya ketimpangan sosial. Yang ketiga, etnosentrisme. Dan yang keempat, gangguan dari luar. Hak dan setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara, serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak warga negara meliputi hak asasi manusia, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status keluarga negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Contoh kewajiban warga negara seperti wajib menaati hukum dan pemerintahan dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Apa sih itu negara dan apa sih itu konstitusi? Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tanda tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Sedangkan konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang memuat aturan fundamental tentang penyelenggaraan negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara dan semua hukum yang ada di bawahnya harus bersesuaian dengan konstitusi. Nah, negara dan konstitusi ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi merupakan landasan bagi pembentukan negara serta menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi juga memiliki banyak manfaat bagi negara, seperti memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan stabilitas politik, serta melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Mengacu pada ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau disingkat GBNH, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa dan bernegara agar masyarakat mencapai tujuan nasional. Dalam mencapai tujuan nasional ini, wawasan Nusantara dapat menjadi perwujudan Indonesia sebagai suatu kesatuan politik. Wawasan Nusantara sendiri dibentuk dan dijiwai oleh geopolitik Indonesia. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik dari bahasa Yunani politia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau dalam kurung negara, dan telah yang berarti urusan sementara dalam bahasa Inggris. Politik dalam suatu adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu secara garis besar. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari aspek diri dan geografi. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memahami dan mengelola wilayahnya secara menyeluruh. Konsep ini mencakup berbagai aspek geografi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pokok utama dari konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia adalah satu wilayah, keberagaman, geostrategi dan geopolitik,
ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan dan merata, partisipasi masyarakat, dan banyak lagi. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan seluruh aspek kehidupan bangsa, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam mencapai tujuan nasional. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik, ekonomi, dan juga masyarakat yang termasuk dalam geopolitik adalah: 1. Partisipasi dalam pemilu adil dan demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi, hukum Indonesia sebagai panduan utama dalam hal itu, pemeliharaan sikap pluralistis, konsistensi dalam pendapat undang-undang, diplomasi aktif dalam kepentingan nasional, pembangunan infrastruktur yang merata, promosi dan pelestarian produk khas daerah, pengembangan budaya Indonesia, menghormati dan menghargai perbedaan, berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal, menjaga kebinekaan Indonesia, dan penyusunan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pertanian. Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan dalam kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu geopolitik, kemudian geografis, dan otonomi daerah. Geopolitik adalah ilmu politik yang mempelajari hubungan antara sosial politik dengan letak geografis suatu negara atau wilayah. Dalam geopolitik, kita memahami posisi geografis sebagai pusat untuk kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan politik negara untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Geopolitik juga melibatkan kajian tentang strategi dan politik untuk wilayah geografis, termasuk lokasi, luas, dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya tersebut. Geografis berkaitan dengan aspek ruang dan lokasi. Dalam konteks geopolitik, faktor geografis mempengaruhi kebijakan negara dan strategi pertahanan, termasuk daratan, udara, dan laut. Kemudian otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada hak dan kewenangan yang diberikan kepada daerah atau wilayah di dalam suatu negara. Dengan otonomi tersebut, daerah memiliki kebebasan untuk mengatur urusan lokal seperti pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari wilayah tersebut.